Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azmi Wapasatiga dengan NIM B1 PD2 1066 dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang konsep ilmu politik sebagai mahasiswa semester 1 yang mana masih semangatnya untuk mengetahui lebih dalam tentang politik. Konsep ilmu politik. Baiklah, apa sih yang teman-teman tahu tentang ilmu politik? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dahulu. Ilmu bisa kita dapat dan jumpai di mana saja. Bukan hanya dari membaca saja, tapi kita bisa menjadi pendengar. Bukan hanya dari sekolah dan kuliah saja, tapi kita bisa dapat dari luar. Itulah ilmu. Ilmu datang dari mana saja, tergantung dari diri kita sendiri bisa menerima ilmu tersebut atau tidak. Selanjutnya, politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya negara kota. Kemudian politis, yang berarti warga negara. Kemudian berkembang menjadi politikos, yang berarti kewarganegaraan. Dan politike, yang berarti kemahiran politik. Serta politike, epistisme, itu artinya ilmu politik. Di sini saya akan bagi menjadi beberapa poin untuk konsep ilmu politik ini. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua ada wewenang, yang ketiga ada legitimasi, yang keempat ada pengaruh, yang kelima ada negara dan pemerintah, yang ketujuh ada rezim, 8 ada pengambilan putusan, 9 ada kebijakan umum, 10 ada distribusi dan alokasi nilai. Definisi kekuasaan menurut para ahli. Menurut Harold de Laswell dan Abraham Kaplan, kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua ada definisi kekuasaan menurut Van Dorn. Kemampuan pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif berkintab atau alternatif memilih bagi pelaku lain. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan atau tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik, kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Karakteristik kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu relasional, 2 ada tidak seimbang, yang 3 ada kemungkinan penggunaan paksaan atau termasuk kekerasan. Sumber kekuasaan, paksaan fisik, ekonomi, kepercayaan, kedudukan, massa yang terorganisasi, popularitas pribadi, keahlian, informasi, status sosial, dan lain sebagainya. Sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang secara sekaligus atau kombinasi. Distribusi sumber kekuasaan dalam masyarakat itu tidak merata. Penggunaan sumber mempertimbangkan motivasi untuk mencapai tujuan, harapan, resiko atau biaya, dan pengetahuan mengenai cara menyampaikan tujuan. Dimensi kekuasaan. Kekuasaan tidak selamanya merupakan gejala yang kasat mata. Ada kekuasaan yang bersifat aktual, ada juga yang bersifat potensial. Ada yang bersifat langsung, ada juga yang bersifat tidak langsung. Ada yang eksplisit, ada juga yang implisit. Hasil penggunaan sumber dapat diukur dari jumlah individu, dapat diukur dan bidang kehidupan yang dikendalikan serta kedalaman pengaruh kekuasaan, domain of power dan scope of power. Ruang lingkup kekuasaan, scope of power, adalah kegiatan tingkah laku serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek kekuasaan. Jangkauan kekuasaan, domain of power, adalah pelaku, kelompok, organisasi atau kolektivitas lain yang terkena kekuasaan. Wewenang atau authority, kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan. Masyarakat menjadi tujuan nilai dibutuhkan kegiatan untuk mencapai tugas, hak,
untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau kewenangan. Sumber kewenangan, tradisi, bersifat turun-temurun, contohnya adalah Kesultanan Yogyakarta. Tuhan, dewa atau wahyu, bersifat sakral, contohnya adalah kekaisaran Jepang sampai dengan masa Hirohito yang dipercaya sebagai keturunan dewa matahari. Kualitas pribadi, contohnya adalah Bung Karno dan Mahatma Gandhi. Keahlian dan kekayaan, bersifat instrumental, peraturan perundang-undangan, contohnya adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk peralihan kewenangan menurut Paul Kohn, turun-temurun, contohnya adalah pada sistem kerajaan. Pemilihan, contohnya melalui pemilihan di parlemen. Paksaan, contohnya melalui kudeta. Legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi hanya dari anggota masyarakat dalam arti massa dan kelompok sosial yang mempunyai kekuasaan potensial seperti militer, kelompok agama, birokrasi, dan sebagainya. Kadar legitimasi. Paralegitimasi yang dipimpin belum mengakui dan yang berkuasa melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dukungan. Berlegitimasi yang diperintah mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah. Tidak berlegitimasi yang diperintah tidak mengakui, contohnya adalah pergantian PM yang sering terjadi baik karena parlemen yang menyatakan mosi tidak percaya seperti di Jepang maupun terjadi kudeta seperti di Thailand baru-baru ini. Pasca legitimasi, legitimasi lama dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat dan muncul dasar legitimasi baru. Contohnya adalah kejatuhan Shah Reza di Iran melalui revolusi Islam 1979. Dasar legitimasi beralih dari sistem monarki dan tradisi ke nilai Islam. Cara mempertahankan legitimasi: simbolis, manipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, dan nilai budaya. Cenderung bersifat ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya melalui pembangunan monumen, penggunaan istilah-istilah, dan lain sebagainya. Apakah slogan revolusi belum selesai dan lainnya yang dikampanyekan Bung Karno pada masa Orde Lama dapat dilihat sebagai pembentukan legitimasi simbolis? Cara mempertahankan legitimasi yang kedua, material, janji dan memberikan fasilitas seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Apakah kebijakan impres, banpres, dan lainnya sebagainya pada masa Orde Baru dapat dilihat sebagai pembentukan legitimasi material? Itu patut ditanyakan. Cara mempertahankan legitimasi yang ketiga, prosedural, khususnya melalui pemilihan umum. Di negara menganut sistem pemerintah parlementer sebagai Inggris, PM berhak untuk mengadakan pemilihan umum yang dipercepat jika dukungan di parlemen berkurang. Pemilu ini dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengukur dan mungkin, kalau bisa, sekaligus mengukuhkan kembali legitimasi pemerintahan yang dipimpinnya. Pentingnya legitimasi. Stabilitas politik yang baik memungkinkan terjadinya pembangunan atau peningkatan dan perluasan kualitas kesejahteraan. Legitimasi tidak hanya menyangkut kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga efektivitas pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan. Krisis legitimasi menurut Lucien Pai. Perubahan prinsip kewenangan. Persaingan antar pemimpin elit yang tidak disalurkan melalui prosedur atau perpecahan, kerapuhan pemerintahan. Pemerintahan tidak mampu memenuhi janjinya atau kecewaan, keresahan masyarakat. Perubahan sosialisasi tentang kewenangan. Pengaruh influence. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela
Persuasi adalah kemampuan yang meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Manipulasi terjadi ketika orang yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya. Paksaan, coercion, adalah ancaman paksaan yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain agar bersifat dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak yang berkuasa. Force adalah penggunaan tekanan fisik terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. Contoh, membatasi kebebasan, membatasi pemenuhan kebutuhan biologis, menimbulkan rasa sakit, dan lain sebagainya. Negara, state, association with the legitimate monopoly of force in a given territorial area. Max Weber. Karakteristik struktural yang terdiferensiasi, monopoli kekuasaan untuk memaksa negara sebagai pembuat keputusan akhir dan mengikat, dan kewenangan menggunakan paksaan fisik dalam batas wilayah tertentu. Yang menjadi pusat perhatian adalah bentuk formal tujuan negara, lembaga-lembaga kenegaraan untuk melaksanakan hubungan-hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan dengan negara lain. Pemerintah, government, berbeda dengan pemerintahan, governance. Pemerintah mengacu pada suatu kelompok tertentu yang memiliki wewenang untuk mengelola kekuasaan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pemerintahan ialah seluruh hal yang bertalian dengan masalah dan urusan di pemerintah. Rezim adalah sebuah sistem atau gaya dan dari sebuah pemerintah. Rezim juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem aturan untuk melakukan sesuatu. Rezim ialah sebuah sistem aturan yang bertahan terus-menerus meskipun faktanya pemerintahan selalu berganti dari waktu ke waktu. Perbedaan pemerintah dan rezim. Pemerintah bisa berganti lewat proses pemilu, suksesi atau pergantian sebuah dinasti politik sebagai hasil dari kudeta, dan banyak cara lainnya. Sedangkan rezim hanya dapat diganti oleh intervensi militer dari tanpa atau oleh beberapa jenis revolusi. Pengambilan keputusan. The process of making government policy, menurut Austin Rennie. Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif yang ada untuk menjadi kebijakan politik. Kebijakan umum. Masyarakat mempunyai tujuan memerlukan rencana-rencana yang mengikat untuk mencapainya polis pihak yang berwenang. Yang menjadi pusat perhatian adalah kebijakan pemerintah, yaitu bagaimana proses terbentuknya dan apa akibatnya. Distribusi dan alokasi nilai. Who gets what, when and how? Harold Laswell. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai secara otoritatif berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Nilai, sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia, bisa bersifat abstrak, contoh status, dan konkret, contoh kekayaan. Begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang konsep ilmu politik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan
manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.